Ini bukan Most Wanted yang kita kenal dulu waktu zaman SD atau sekolah. Di mod ini polisinya gila. Bahkan bukan sampai bintang 6, tapi nyampe bintang 15. Apa kabar para veteran Need for Speed Most Wanted? Ya, kalian pasti pada kenal game ini dong. Dulu waktu zaman gua kecil, zaman gua SD ya tentunya, itu ke PS-an cuma main game ini, dan itu juga gua rasa gua belum tamat deh. Ya, kita main PS paling sejam 2 jam, nggak mungkin kita berjam-jam kecuali kalian punya PS sendiri ya di rumah. Sebenarnya di mod ini itu ada dua tipe. Yang pertama itu Modern Edition dan yang kedua Classic Edition. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu ada di mobilnya aja ya. Yang klasik itu dia tipe mobilnya itu tahun 2011 ke bawah kalau nggak salah ya. Terus untuk yang Modern Edition itu 2011 ke atas untuk mobil-mobil yang tersedianya. Oke, langsung aja gue jelasin bedanya apa bang NPS yang original sama yang mod gitu bahasanya. Oke, gue jelasin aja. Pertama, yang bikin beda itu ada di kategori cerita. Kategori ceritanya ada 6 perubahan di sini. Yang pertama, 3 balapan prolog ditambahkan dan tingkat kesulitannya ditingkatkan. Gua udah nyoba di awal game itu balapannya susah banget. Dari mulai polisinya, trafficnya dan lain-lain itu sangat susah banget, dan itu juga kenceng banget ya ininya musik kitanya gitu. Ya, ini juga udah dijelasin di nomor 2. Nah, ini di nomor 2 balapan daftar hitam itu blacklist ya, rajanya lah. Ini lebih sulit dan ini udah diprogramasi di sini, dan emang gua ngerasain kenceng banget, gila tuh. Gelat banget itu mobil musuh-musuhnya blacklist kita itu. Terus kesulitan lawan macam ditingkatkan, bener. Kalau kita lawan kalau kita mau balapan sama Razor kan kita harus lawan balapan dulu tuh, tas sprint, tas sirkuit segala macam. Nah, itu komputernya atau musuh-musuh randomnya itu sulit juga. Nah, di sini juga udah dijelasin juga kesulitan balapan juga ditingkatkan. Nah, yaitu tadi seperti balapan yang harus diselesaikan untuk menantang Raja Blacklist ya, atau daftar hitam ini. Terus, nah, garis start prolog telah dimodifikasi agar sesuai dengan di film. Jadi kayak cutscene kan misalnya di kayak peti kemas gitu kan. Nah, itu kita startnya itu di situ juga gitu loh. Jadi sesuai sama cutscene-nya gitu, atau kayak adegan-adegan saat ya cutscene lah bahasanya lah gitulah. Terus pengubahan uang balapan ditingkatkan. Nah, ini maksudnya ini kalau misalnya kita balapan itu dapatnya itu lebih banyak gitu. Kayak biasanya misalnya dapatnya 1000, di situ ditingkatin jadi 1500 dan 2000. Ya, itu intinya balapannya uangnya itu lebih gampang lah untuk mendapatkan uangnya. Menurut gue ini balance, karena dari kesulitannya itu tadi kita kan pasti butuh mobil yang sangat kencang ya untuk dimodifikasi. Jadi di sini si modernnya ini speeder ini namanya, dia udah mikirin itu gitu loh. Jadi agar balance gitu ya, balapan yang sulit dan nyari uang ya dipermudah gitu, agar mobil kita gampang dimodifikasinya, cepet lah bahasanya gitu. Terus di bagian kategori mobil, nah mobilnya ini ada total sekitar 101 mobil, dan sebagian besar mobil telah memiliki fitur customisasi yang diperluas. Jadi mobilnya tuh ada baru gitu loh, dan total ada 101 mobil gitu. Dan itu bukan cuman mod mobil doang gitu. Sebagian besar malahan mungkin sekitar 90% ya. Karena ini kan dia ngomong sebagian besar bisa dimodif gitu loh, kayak bodinya, velgnya, spoiler dan lain-lain. Seperti itu. Perombakan harga telah dilakukan untuk semua mobil. Nah, ini tadi kan karena balapannya sulit, jadi harga mobilnya mungkin agak dimurahin gitu, biar kitanya juga untuk balapan nggak terlalu ngos-ngosan banget gitu loh, nggak terlalu ekstrim banget lah gitu. Terus status buka kunci mobil baru sebagian besar, untuk sebagian besar mobil. Nah, jadi gini, kalau misalnya ini nomor 3 ini gue jelasin. Jadi yang sekian banyak mobil itu kita nggak langsung bisa beli gitu loh. Itu dia misalnya di Blacklist 13 atau Blacklist 10 baru kebuka gitu loh. Misalnya
Bugatti atau apa gitu. Nah itu dibukanya di tingkatan tertentu gitu, nggak langsung kebuka aja kita bisa beli, itu enggak. Mobil preset baru ditambahkan, yaitu yang tadi gue bilang kan, mobil itu banyak presetnya lah gitu, banyak apa ya bahasanya ya, intinya banyak mobil baru lah gitu. Semua mobil memiliki fitur kustomisasi plat, ban, dan neon. Ini tadi nih, kita bisa modif plat kita, terus juga kita bisa nambahin kayak apa namanya, modif ban karetnya gitu, di pinggiran itu kayak ada list-listnya gitu. Terus juga ada lampu neon, jadi kayak underground ya, underground atau Need for Speed Carbon itu kan dia udah ada lampu neonnya tuh. Terus pelek, warna, spoiler, stiker itu ada yang baru semua di beberapa mobil ya. Kalau yang apa namanya stikernya ini, tapi yang pelek dan lain-lain itu ada semua di tipe mobil. Terus mobil lalu lintas itu kayak tronton, taksi, ya pokoknya NPC yang ada di map lah. Nah itu dia kalau ditabrak itu bisa hancur, dan parahnya lagi kalau misalnya kalian terlalu kencang itu bisa keluar asap, jadi kayak meledak seperti itu ya. Terus untuk kategori grafis atau grafiknya ya, nah ini dibuat oleh Paint ya. Nama mod grafiknya itu HRT7, dan presetnya dibuat oleh Speeder ini ya. Terus kategori Pursuit itu polisi ya. Untuk kategori polisi, di sini gua nggak mau jelasin, gua jelasin singkat aja ya. Yang jelas bintangnya itu bisa sampai 15. Gua udah nyoba dari bintang 1 sampai 10. Kalau bintang 15 itu tak kenapa kayaknya masih ada gak menurut gua. Jadi menurut gua sih yang paling worth it sih bintang 10 sih. Karena untuk sistem polisinya itu nggak apa namanya, nggak ngebug gitu loh. Kalau yang bintang 15 itu kadang nggak ada polisinya. Kalau bintang 10 itu kayak beneran aja gitu loh. Terus apa ya bahasanya, ya ini lah kayak di video ini tiba-tiba ngebug kayak gitu kalau bintang 15. Jadi saran gue sih kalau mau itu disetting ke bintang 10 aja ya. Nah untuk cara installnya, kalian download, filenya itu lumayan besar ya, hampir sekitar 11 GB plus hampir sekitar 12 GB maksud saya. Oke, untuk cara installnya kalian download aja, filenya ini 11 GB-an ya, 11,6. Terus untuk patch-nya juga ini wajib diinstal ya, karena untuk perbaikan bug biar lebih enak lagi kalian bermainnya. Jadi total filenya itu sekitar ya kurang lebih 12 GB lebih ya, kurang lebihnya. Terus untuk cara install gimana bang? Nah ini yang pertama, ini kan file gamenya nih, kalian tinggal ekstrak aja, ekstrak here gitu. Nah nanti apa namanya, dia bakal ekstrak. Ini lumayan makan waktu cukup lama ya, tergantung spek PC kalian. Yang jelas ini filenya lumayan besar, sekitar 11,6 GB. Setelah itu kalau misalnya udah diekstrak, nanti bakal muncul folder gamenya seperti ini ya. Nah ini folder gamenya seperti ini. Terus untuk cara install patchnya gimana bang? Nah ini kalian juga tinggal ekstrak aja. Jadi kita buka file ininya nih, patchnya nih, mini patchnya ini, kalian klik. Nah ini kan udah di folder ini kan ada kayak gini. Nah ini kalian tinggal pilih kalian tuh yang classic edition atau modern edition. Kalau gua kan modern edition, kalian tinggal buka yang modern edition ini. Terus habis itu kalian seret ke sini ya, ke file ininya apa, Need for Speed yang udah diekstrak tadi. Kalian tunggu. Setelah itu, nah kalau udah pindah kayak gini, kalian tinggal replet soal aja ya. Sebentar tunggu. Nah ini kali ini tinggal replet saja. Nah itu. Terus habis itu yang keduanya juga sama. Yang keduanya juga sama, modelnya kayak gitu juga. Nah tinggal ini, terus kalian seret ke sini ke file sistemnya, sistem gamenya maksudnya. Nah muncul kayak gini, kalian replet saja. Sudah beres, kalian tinggal main. Sebenarnya di sini ada banyak patch ya, di apa namanya, di sini ada berbagai macam patch di linknya ini. Nah ini ada yang mana ya? Nah ini optional nih. Di sini ada berbagai macam patch kayak Nightmare distribusi. Jadi distribusinya bisa ditingkatkan kembali. Kalian tinggal download aja. Tapi yaitu di sini ada notice
bakal crash random, terus ada disable kamera, low PC. Itu untuk cara installnya juga tinggal kalian seret-seret aja. Ini opsional ya, tinggal kalian sesuaiin aja apa yang kalian butuhin, apa yang kalian pengen ubah. Di sini juga ada save game yang udah tamatnya ya. Nah itu kalian sesuaiin aja. Terus untuk AMD-nya ini kalau misalnya kalian pakai RX sekian gitu, pokoknya gitu, VGA AMD lah. Nah ini ada patch-nya, kalian tinggal ikutin caranya, dan ya udah ini opsional lah intinya. Gitu aja dari gua, thank you, semoga membantu, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya. Dan ini channel pertama gua, bukan channel pertama, konten pertama gua. Dan yang jelas di sini gua masih banyak salah kata, dan dari pembicaraan juga mungkin ada yang kurang dimengerti. Silahkan komen, like, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oh ya, kalau mau dikasih request yang lainnya, kayak misalnya mau coba ini, coba apa gitu, lo tinggal komen aja di bawah ya, bang cobain ini dong. Nah kalau misalnya gua mampu, komputer gua mendukung, ya gua bisa mencobanya gitu. Terima kasih.